Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, yang bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasalah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga tidak terasa berat kaki kita untuk kita langkahkan ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini sembari kita beriktikaf di Masjid Al-Fitrah Korem ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, di mana pada saat saudara-saudara kita masih memilih untuk tidur di atas kasur empuknya sehingga kenikmatan iman tersebut tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang belum merasakannya. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, di mana Rasul diutuskan ke atas muka bumi ini untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup bagi kehidupan kita, sehingga apabila kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah tersesat kendati berada di tengah gelap gulita. Itulah yang disebutkan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidak akan pernah orang tersesat apabila berpegang teguh pada pedoman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan pada saat seseorang itu sudah jauh dari Allah dan dia tidak akan mungkin bisa selamat lagi, maka pada saat dia kembali kepada Allah dan Rasulnya, ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara akal manusia. Itu bisa terjadi dikarenakan semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jamaah yang berkumpul pada subuh yang berbahagia ini yang mengikuti kajian ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dalam syurga. Namun di ayat ke-17 ini sampai dengan ayat 20 Allah mencoba untuk memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang perenungan terhadap apa yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم. Pada saat di awal surat Al-Ghasyiyah ini Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir tersebut wajah mereka sangat ketakutan dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Selanjutnya Allah menjelaskan tentang bagaimana fasilitas yang akan ditemukan, yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Pada saat mereka taat dan patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan di surga, kenikmatan yang tiada taranya, tidak pernah terbetik di
dalam hatinya, tidak pernah terlihat dalam pandangannya, dan mereka tidak pernah mendengarkan dengan telinganya. Itulah kenikmatan di dalam surga. Sehebat apapun kenikmatan, seindah apapun kenikmatan yang hari ini kita rasakan di dunia, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita perolehi nanti di dalam surga. Di ayat ini Allah mencoba untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kesemua tersebut agar kita menjadi dapat merenungi tentang benarnya apa yang disampaikan oleh Allah. Maka Allah memulai dengan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini bahwasanya maqamul istidlal ala annahum mahququn biwujubin nadhr. Bahwasanya kita diperintahkan di sini untuk mempelajari, menganalisis, untuk mentadabburi apa saja yang kita lihat. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya biwujubin nadri fi dalail al-wahdaniyah allati hiya aslul ihtida ila tasdiq ma akhbarahum min al-Quran min al-ba'ts wal jaza. Bahwasanya berita tentang kebangkitan, berita tentang balasan yang akan diperolehi oleh manusia itu merupakan semuanya adalah benar. Dari mana kita mengetahui benarnya? Dikarenakan Allah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan. Apa yang disuruh perhatikan oleh Allah kepada kita? Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak pernah memperhatikan, mempelajari bagaimana Allah menciptakan ibil, bagaimana Allah menciptakan onta? Ada hal menarik pada saat kita bercerita tentang onta. Onta itu merupakan salah satu makhluk yang sangat unik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana struktur onta tersebut. Dari onta itu, para ilmuwan bisa menghasilkan sebuah teknologi mobil yang dinamakan 4x4. 4x4 itu sebenarnya tidak pernah ada kecuali pada saat manusia melihat bagaimana struktur kaki onta. Kaki onta itu ada 2 patahannya, sehingga seberat apapun medan yang dia arungi di padang pasir itu pasti bisa dia lewati. Kenapa? Karena dia ada 2 kali dongkraknya, 2 kali patahan. Ditolak sekali dengan patahan pertama, setelah itu ditolak lagi dengan patahan kedua. Jadi struktur onta itu ada 2 kali patahan, sehingga para ilmuwan menghasilkan mobil 4x4. Itu yang pertama sekali yang dihasilkan dari ilmuwan onta. Nah, yang kedua, hal yang unik yang kita dapat melihat dari apa yang diperintahkan oleh Allah dari onta tersebut adalah onta Allah ciptakan itu dengan bulu mata yang sangat panjang. Bulu matanya sangat panjang, sehingga pada saat padang pasir itu kabut, pada saat padang pasir itu terjadi badai, onta itu tidak mesti harus menutup matanya, dia dapat melihat. Dan ini teknologi ini belum ada dimanapun sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena selentik-lentiknya bulu mata kita, pada saat debu kita harus menutup mata kita. Berbeda dengan onta. Badai padang pasir itu tidak akan pernah melihat apapun. Kami pada saat di Mesir itu, kalau diserang dengan badai padang pasir itu, hari yang begitu cerah dan terang itu bisa gelap gulita, tidak nampak apapun. Itu kalau dapat serangan badai padang pasir. Nah, hebatnya onta, pada saat terjadi badai padang pasir tersebut, dia dapat melangkah di padang pasir dengan tenangnya tanpa harus menutup matanya. Ini salah satu di antara sekian banyak hikmah dan bagaimana ilmu yang dapat kita pelajari dari penciptaan onta tersebut. Belum lagi onta itu sekali minum lebih dari 70 liter. Bahkan dalam beberapa referensi menceritakan bahwasanya dia sekali minum itu sampai dengan 200 liter air. Di mana disimpannya? Ada kantung airnya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai mobil Land Cruiser, itu ada 2 tangki mobil Land Cruiser. Satu tangki kapasitasnya 200 liter, satu tangki lagi kapasitasnya 120 liter. Dari mana mereka terinspirasi Land Cruiser? Dari onta. Sehingga Land Cruiser itu boleh tersesat di padang pasir itu lebih dari 7 hari karena dia sanggup akan melintasi. Onta bahkan lebih dari 7 hari tidak minum, tidak makan, bisa bertahan hidup
di tengah padang pasir. Maka sangat unik. Pada saat Allah mau menyuruh kepada kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak pernah memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Padahal ini semuanya akan menghasilkan berbagai macam temuan dan ilmuwan baru. Kalau seandainya kita mempelajari dari penciptaan onta tersebut. Dan hebatnya dia itu mempunyai GPS yang belum ditemukan oleh teknologi apapun. Kalau dia tersesat di padang pasir, maka dia akan menemukan titik kembalinya. Sensor titik kembali itulah yang paling mahal, yang ini belum ditemukan oleh teknologi hari ini. Dan itu hanya ada di onta. Sehingga onta itu dia walaupun tersesat, dia pasti akan kembali ke tempat titik dia dipelihara tersebut. Nah, banyak hal lain apabila kita mempelajari tentang onta tersebut, diantaranya dia diantara makhluk binatang yang tidak mau berhubungan badan di depan ramai. Coba bayangkan bagaimana santunnya onta. Bahkan manusia itu melebihi derajatnya, lebih jatuh daripada onta. Di Eropa kita melihat orang-orang berhubungan badan itu di tempat umum. Mereka melakukan hubungan seks di tempat bebas. Bahkan di kampus-kampus para orang-orang yang tidak beriman itu melakukan hubungan seks di toilet-toilet. Itu terjadi. Kenapa? Karena mereka derajatnya jauh lebih rendah daripada onta. Onta tidak mau, tidak akan pernah berhubungan badan apabila dilihat oleh manusia. Kalau bapak mau mengintip onta berhubungan badan dan ketahuan sama onta, itu akan dikejar, Pak. Akan diinjak-injak sama onta tersebut. Begitulah dia menjaga kemarwahannya, menjaga derajatnya. Bayangkan manusia hari ini sanggup, anak muda, mudi, ya, duduk berboncengan, bahkan derajatnya jauh di bawah onta. Kalau udah keluar malam minggu berboncengan, ya kan, seperti perangko yang ditempel, jauh lebih derajatnya rendah daripada seekor onta. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari seekor onta, dan ini merupakan perintah oleh Allah. Perintahnya apa? Allah menyebutkan an-nadhar. An-nadhar itu adalah an-nadhrun ain mufidul i'tibar bid-daqa'iq al-manzur. Kita dapat mengambil i'tibar dari apa yang kita lihat, dan itu berfaedah kepada kita. Namun hari ini sayangnya faedah tersebut diambil oleh orang-orang non-muslim. Mereka semuanya yang menemukan temuan-temuan dari bagaimana saintisnya Allah menciptakan onta tersebut. Seharusnya yang menemukan temuan-temuan tersebut itu adalah umat Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, fal ibil amwalahum wa rawahilahum. Dan ibil itu dan onta itu merupakan harta mereka, harta orang Arab. Orang Arab itu kalau udah punya onta itu paling keren. Ibaratnya hari ini kalau kita sudah mempunyai mobil Ferrari ataupun Lamborghini, itulah onta pada masa itu. Kenapa? Karena itu merupakan harta kekayaan yang sangat-sangat membuat seseorang apabila mempunyai onta, dia derajatnya di kalangan masyarakat akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat secara detail dan mempelajari, meneliti tentang wa ila samai kaifa rufi'at, dan terhadap langit yang Allah tinggikan. Belum ada teknologi yang bisa buat atap tanpa ada tiang kecuali teknologi Allah, yaitu langit. Langit itu tidak ada tiangnya. Bayangkan Allah tinggikan langit tersebut. Bahkan sampai dengan hari ini kita tidak mempunyai informasi yang utuh tentang langit. Kalau seandainya ditanya di mana langit pertama, kita tidak tahu di mana batasannya. Hanya saja kita bisa memberikan gambaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha wujuman lisyayatin. Dan kami jadikan langit dunia itu adalah tempat diletakkannya bintang-bintang sehingga menjadi perhiasan bagi kita, sehingga menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia pada saat dia ingin melakukan perlayaran, maka mereka dulunya tidak menemukan kompas, maka mereka harus berpandukan kepada bintang-bintang di langit.
Pada saat mereka ingin mencari rezeki di laut, maka mereka sudah tahu, oh kalau bintang seperti ini banyak ikannya. Kalau bintang seperti ini tidak ada ikannya. Tanyalah sama teman-teman yang gemar memancing. Mereka akan menatap ke langit untuk pergi ke laut. Apakah cuacanya dibenarkan untuk berlaut atau tidak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dan langit ini merupakan salah satu di antara ciptaan Allah yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Sehingga apa? Sehingga kita sering diperintahkan untuk menadahkan kepala kita ke langit, untuk menyampaikan semua urusan kita di langit. Sebesar apapun permasalahan yang kita alami hari ini di dunia ini, maka pada saat kita sujud di tempat sujud dan menyampaikan keluhan tersebut kepada Allah, maka keluhan tersebut akan didengarkan oleh Allah dan akan diberikan bantuan oleh Allah. Banyak sekali permasalahan sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal. Banyak sekali permasalahan yang kita alami. Terkadang secara akal manusia itu tidak akan pernah bisa kita jelaskan. Namun pada saat kita mengadu kepada Allah, semua permasalahan tersebut seakan-akan menjadi solusi bagi kita. Ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan, dan itu memang secara logika manusia tidak akan pernah bisa terwujudkan. Tapi kalau Allah sudah menginginkan, berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangnya. Inilah yang dinamakan dengan penduduk langit. Terkadang ada orang dia tidak terkenal di dunia, namun dia sangat heboh oleh penduduk langit. Siapa di antara mereka? Yaitu adalah Awis Qarni. Awis Qarni itu orangnya sangat-sangat simpel, orangnya sangat tidak terkenal. Dia berasal dari Yaman. Tidak ada yang tahu dia. Di kampungnya dianggap orang yang biasa saja, tidak dihiraukan. Tapi apa yang terjadi? Rasul memesan kepada Umar dan kepada Ali, kalau seandainya kalian bertemu dengan Awis, maka pintalah doa darinya. Bayangkan, sekelas Umar dan Ali itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada Awis Qarni. Kenapa? Karena dia orang yang paling taat dalam beribadah, yaitu ibadah mengabdi kepada ibunya. Ibunya buta. Dia yang sendiri menyelesaikan semua kebutuhan ibunya. Dia tidak mau pergi bertemu dengan Rasulullah SAW hanya karena mengabdi kepada ibunya. Coba bayangkan bagaimana pengabdian seorang anak terhadap ibunya. Sehingga penduduk langit itu menjadi heboh. Dan itu disampaikan kabarnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga pada saat Umar bertemu dengan beliau, Umar meminta doa. Lalu beliau mengatakan, kenapa engkau meminta doa dariku, wahai Amirul Mukminin? Padahal engkau adalah sahabat Rasul, bertemu dengan Rasul. Apa dijawab oleh Umar? Karena Rasul memerintahkanku untuk meminta doa kepadamu. Begitulah ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kita hendaknya memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dikokohkan. Dan gunung itu sebenarnya Bapak Ibu itu adalah pakunya bumi. Bumi ini itu bisa kokoh itu dikarenakan ada yang mengikat. Yang mengikat itulah yang dinamakan dengan gunung. Dulunya bumi itu semuanya satu padu, satu lempengan. Pada saat dia itu diikat antara satu lempengan dengan lempengan yang lain, itulah yang dinamakan dengan gunung. Dan pada saat gunung ini meledak, maka dia akan terpecah, akan terpisah antara satu pulau. Dulunya Sumatera dengan Jawa satu lempengan, tapi terjadi ledakan Krakatau, maka terpisahlah antara lempengan Sumatera dengan lempengan Jawa. Hari ini bayangkan, manusia merusak alam semuanya, dia rusak gunung, dikerok gunung ini semuanya. Sehingga apa? Sehingga keberadaan bumi itu tidak lagi kokoh. Padahal keberadaan gunung tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah ini, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan terhadap gunung yang dikokohkan, ditancapkan di atas muka bumi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini wan nasab ar-rafa, dan yang maksud dengan nasab ini adalah ditinggikan, ya. Kaifa rufi'an wa hiya ma'al irtifa'i thabitatun rasikhatun la tamil. Gunung itu tidak ada yang condong ke kiri, tidak ada yang condong ke kanan, akan tetapi dia akan tegak, lurus, kokoh. Inilah fungsi
bagaimana bumi-bumi ini diikat. Dan kalau misalnya kita melihat dari segi ilmu geologi, salah seorang guru kami, Syekh Muhammad Nagar, beliau menjelaskan bahwasanya lempengan bumi itu semuanya satu, dan pusat lempengan bumi itu adalah Mekah, sehingga itu disebutkan dengan Ummul Qura. Itu poros bumi. Poros bumi itu adalah Ummul Qura, Makkah Mukarramah. Sehingga yang menjadi patokan waktu bagi kita itu adalah waktu Makkah. Di mana kita pertama sekali melihat bulan, yaitu bulan yang nampak di Mekah. Itulah yang akan menjadi patokan kita. Saya pernah berada di Inggris dan melakukan perjalanan dari King Cross Station di London menuju ke Greenwich. Greenwich itu tempat penetapan waktu dunia hari ini, GMT. Nah, pada saat saya berada di Greenwich, saya melihat di peta itu ternyata bukannya di tengah dunia. Sehingga apa? Hari ini kita ketinggalan 7 jam, ya. Lebih cepat 7 jam daripada Inggris. Itu sebenarnya bukan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah patokannya adalah waktu Makkah Al-Mukarramah. Kalau menurut ilmu yang kami dapati, sebenarnya hari ini, kalau misalnya hari Kamis ini sebenarnya di Mekah sudah hari Jumat. Kenapa? Karena di sana lebih duluan dapat kelihatan bulannya. Maka sangat wajar pas setiap puasa kita selalu berselisih. Kenapa duluan Saudi puasa daripada kita? Ya ternyata memang sangat wajar dikarenakan di Saudi duluan nampak bulannya daripada di tempat kita. Hari ini kita dibangun persepsi bahwasanya kita lebih duluan 4 jam. Sebenarnya kita itu tertinggal 20 jam. Duluan nampak bulan di sana, berputar dulu dia 20 jam baru nampak di bulan di tempat kita. Ini adalah sebuah pengetahuan, tapi jangan pula bingung tiba-tiba nanti kita hari ini tidak mau salat Jumat. Kenapa? Karena belum hari Jumat, padahal memang malas untuk pergi salat Jumat, ya. Dan yang terakhir, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menghamparkan bumi? Ini yang menarik. Kata-kata yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu adalah sutihat. Tidak dikatakan pada saat itu, apakah kalian tidak memperhatikan bumi yang bulat. Kalau seandainya Nabi mengatakan bumi yang bulat, mungkin Nabi sudah dibunuh. Sebagaimana dibunuh Plato, Aristoteles. Semua mereka itu dibunuh karena mereka mengatakan bahwasanya bumi ini bulat. Tapi lihatlah bagaimana cerdasnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Sekarang coba kita gelar ambal. Sejauh mana kita gelar, maka dia akan terlihat dengan pandangan kita yang terjauh. Kita gelar lagi. Begitu juga sampai nanti dia akan kembali kepada titik yang awal. Ini yang dimaknakan dengan dihamparkan. Sehingga sejauh mata kita memandang, setelah itu kita akan melihat lagi sejauh mata memandang sampai kembali kepada titik semula. Sangat-sangat mukjizat Al-Quran tersebut. Kosakata yang digunakan itu bisa diterima oleh akal manusia, baik dulu maupun nanti sampai dengan hari akhirat. Sehingga ini merupakan sebuah tanda bukti apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah benar. Apa yang membuat kita tidak mau beriman kepada Allah? Kalau seandainya kita sudah mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut, maka ini adalah kesempatan bagi kita pada saat kita sudah mengetahui kebenaran tersebut, mari dekatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan amal soleh kita kepada Allah. Kalau dulunya kita malas untuk salat berjamaah 5 waktu, maka mulai hari ini ayo jaga salat 5 waktu. Kalau dulunya kita tidak mau berpuasa Senin Kamis, maka mulai hari ini kita akan berpuasa Senin Kamis. Bayangkan Nabi Daud itu punya istri 100, Pak. 100 istrinya, tapi masih sempat puasa. Dan puasanya 1 bulan 15 hari. Kita yang punya istri cuma 1 tidak pernah puasa Senin Kamis. Bagaimana nanti kalau ketemu sama Nabi Daud? Apa yang harus kita jawab? Malu kita. Istri 1 tidak pernah puasa. Nabi Daud istrinya 100 masih sempat berpuasa 1 bulan 15 hari. Puasa Nabi Daud puasa selang-seling. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengamalkan puasa Daud ini, beliau itu dapat kemudahan dari Allah yang sangat luar biasa. Ada hal-hal yang memang tidak mungkin, itu semua diberikan kemungkinan oleh Allah. Semoga beberapa ayat ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.